kamu pindah di tengah jalan. Daripada di sini udah. Tengah jalan sekalian atau di tengah sungainya saja sekalian. Kemarin kan udah diingatkan. Viral nih seorang tukang tambal ban di Karawang tuh yang lagi diberesin sama Kang Deddy Mulyadi. Itu orang gak mau pindah-pindah tempat loh. Bener-bener tuh orang batu banget. Gak mau pindah tempat. Waktu dulu katanya beliau sudah nerima uang 120 juta dari seorang perempuan, siapa gitu namanya. Terus kemudian pas penggusuran pertama tuh, peringatan pertama suruh pindah, itu dikasih dulu sama Kang Deddy Mulyadi tuh 10 juta, terus yang perempuan dikasih berapa juta gitu. Nah sekarang itu orang masih ngeyel, masih bandel banget loh. Padahal kalau dipikir secara logika ya, dia tuh numpang di tanah negara loh. Itu pemerintah masih baik banget loh, mau ngasih uang kompensasi gitu buat dia nyari kontrakan, buat nyari uang makan, sampai tempatnya itu dibersihin, dirapiin gitu. Tapi ini orang malah nyari tempat lain, masih di bantaran sungai situ juga. Ya Allah ya Robe, kalau emang wataknya udah batu, emang bandel banget. Ngeselin gitu ya. Gusur aja udah Kang lah, gak usah dikasih konfesi lagi orang-orang begini mah. Ampun, beban banget sama negara. Jadi rupanya aksi si tukang ban ini telah membuat kesal tidak hanya Lurah Wadas ya, tapi banyak warga juga yang kesal dan mungkin jengkel melihat kelakuan dari si tukang ban tersebut. Sudah diberikan peringatan, bahkan Kang Deddy Mulyadi sudah turun langsung, tetap aja ngeyel seperti itu ya. Jadi aduh, kita juga lihatnya jadi gregetan gitu ya. Kamu hujan tapi kadieu pindah dua ya. Masya Allah. Oh ini Pak. Ini Pak. Cet, iya baru ngebelas sih matu lah di usian. Lamun ngontrak baik tuh. Lah. Kurang ngontrak baik. Iya kan bahaya ya. Bisa mah pengajukan Pak. Kurang diajukeun. Ayeuna mentakan KTP-na mana? Aduh, Pak, lihat Pak. Nah, gitu Pak Lurahnya, harus dilihat bagaimana keadaan warganya. Ternyata tidak hanya banjirnya ya, tapi atap rumahnya pun ya sudah terlihat ya mengkhawatirkan begitu ya. Pikarunyangan begitu ya, dan ini tentunya harus ada solusi lah. Ya udah bongkar dong. Jengkel jadi nanti. Bongkar ya. Yang ini abang sini. Dia kemarin ngomong lama buru-buru. Ini kan di sini ya. Jadi menjadi sampai ngasih uang itu. Ngomong buru-buru Pak Deddy. Saya udah Abang KTP-nya mana? Ada Pak. KTP-nya KTP mana? Karawang. Karawangnya mana? Karawang Bubulak. Ah. Ngomong Pak Deddy. Uangnya banyak itu. Iya Pak. Ini Pak KTP saya. Timbolon. Ya bang. Iya. Masih banyak ya Pak Deddy. Udah. Cukup untuk makan itu. Orang baik gimana coba Kang Deddy Mulyadi kepada tukang ban, padahal tidak ngasih uang pun yang nggak apa-apa gitu ya, karena ini harus dinormalisasi sungainya. Harusnya siapapun yang ada di sana punya kesadaran begitu ya. Ke sini. Nanti ngomong sama dia ya Pak. Jangan ngomong-ngomong sama dia, Le. Kamu gini. Kamu mau pindah ke sini? Saya nih, ya lebih baik kamu pindah di tengah jalan. Daripada di sini udah. Tengah jalan sekalian atau di tengah sungainya saja sekalian. Kemarin kan udah diingatkan, Le. Ya maksud Masa Ya, pindah ke paling sini, Le? Yang benar aja. Apa saya potong dulu Mas? Iya. Ya. Jangan marah ke saya. Enggak marah, saya enggak marah. Bapak bilang Nih dari awal kurang gimana baik sayanya. Ya, Betul. udah nyampaikan baik. Sebenarnya kamu itu garapan ini sudah dijual belikan. Ya. Sudah dioper kepada orang lain. Saya tahu 120 juta. Ya nanti Bapak. Tahun 2012. Dulu, Pak. Maaf. Tapi kamu ngeyel. Nanti Bapak ngomong. Daripada kamu diam di sini tengah jalan udah. Bapak nggak dengar Iya nggak? saya ngomong saya. Iya. Bapak hargainlah saya. Iya, saya hargain. Nah. Tapi kamu juga nggak menghargai. Kemarin mau pindah. Saya butuh makan Pak. Dengar dulu Pak. Ya bukan makan. Semua orang itu butuh makan, Le. Dengar dulu saya Jangan ngomong. begitu, iya. Pak, yang punya tambal bukan saya. Iya. Saudara saya. Saya sampaikan, Saya kemarin kan bekerja. sudah sampaikan, Nah, ya. saya bekerja. Kalau dia mencat saya nggak masalah. Dia pindah ke sini. Saya mau kerja doang. Buat makan anak istri saya itu mah. Daripada kamu pindah ke sini, pindah tengah jalan. Biar Satpol PP datang. Bapak Kalau bilang pindah sama tengah yang jalan, punya ya. tambal nanti sama abang saya. Iya. Bilang sama Jangan dia, begitu, Le. kamu pindah ke sana. Saya terus terang masa malu beban moral, Le.
Kamu udah dikasih duit sama Pak Gubernur. Saya enggak ada dikasih duit. Iya, Tuh. yang punyanya saya tahu. Ya, 10 juta sama 5 juta. Sama Pak, saya bukannya apa. Terus garapan ini udah dioper alih 120 juta. Gila kamu itu. Saya Pak, jangan marah-marah ke saya. Ya bukannya marah-marah. Saya udah berbuat baik kemarin, Le. Dengerin, Pak, anjing. Dengerin lo. Kamu itu. Ya dengerin dulu. Iya. Udah dengerin. Saya nih, dari awal kemarin udah baik-baik. Pak Gubernur udah baik-baik. Kasih waktu, minta waktu 1 hari. Sekarang udah 1 minggu. Bagaimana pikiran kamu, Le? Iya, nanti saya bilangin sama abang itu, Bang. Enggak dibolehin. Dibilang-bilang saya udah ngomong beberapa kali sama abang. Termasuk Pak Gubernur. Kamu kalau begitu mempermainkan. Gitu. Bilangin gitu. Udah mulut jangan ngomong. Iya. Makanya lu jangan ngomong. Dah kamu pindah aja tengah. Asli ini Mbak ya, saya yang lihatnya saja ikut ikut jengkel seperti itu ya. Bagaimana tidak ya? Sekarang Lurah Wadas sudah memberikan peringatan, sudah bicara baik-baik, tapi si abang ini masih ngeyel saja seperti itu ya. Gimana tidak marah ya? Kalaupun Bapak Lurah Wadas ini sampai marah, itu hal yang wajar. 120 juta. Benar, saya lihat tweetan sini. Kayaknya pindah dia naik. Ayo usir minta duit wae. Ada duit ke Pak Gubernur, 10 juta, 5 juta. Bang, kasih bagi panggang. Bang, kalau ini udah dapat sesuai dapat duit. Bukan tanah pribadi. Iya, susah. Ini mau memperjualbelikan. Bukan tanah hak milik. 120 juta. Kalau singkir. Iya, benar. Saya tahu kwitansinya apanya. Telepon dulu dia bilang emang nggak tahu kan saya kerja. Dia kono tak hadir weh, teh. Kali iya langkah mobil. Ah benar bos kieu wae mah. Ini saya minuman bukan Pak. Iya, memang Pak Dedi kali. Saya pinter di kuasa mobil. Saya terima bupati Pak bijak ini mah. Bukan lurah lagi bukti ini mah. Lebih-lebih dari bupati. Bupati nggak nonton. Buat Bapak Lurah, daripada capek-capek yang ngadapin orang-orang yang ngeyel seperti itu, udah angkut aja sama Satpol PP biar cepat kelar gitu ya. Kan sudah diberi peringatan juga dari awal. Komentarnya mana ya? Ya kan udah dikasih ongkos. Kamu kan kemarin pengen bertahan terus di sini. Enggak itu. Nah, pindahinnya Palora Kan kata saya gini, kalau butuh pakai alat berat, yuk kita angkat pakai alat berat. Iya, Gitu. Sementara bisa nggak gitu Pak Dedi? Jangan dulu lah, kita rapin bang. Ya mah. Apalagi bang, kakaknya itu ngejual tanah garapan 120 juta loh. Nah, iya. Kue tansinya ada di saya. Emang nggak mau pindah Pak. Jangan Nah, bang. pengen itu, iya. Kan kita udah baik. Tanah garapannya udah dijual 120 juta. Dari saya dapat. Berarti istrinya yang terima uang dari saya itu ya? Bukan diceritain sama kakak itu. Iya apa? Kakak Enggak, ipar, ya. kakak iparnya itu yang jual 120 juta tanah garapan. Iya. Ya, udah dong. Kita udah baik nih. Iya. Ya, ini kapan Le ini? Kapan? Paling besok. Besok ya. Seperti ini nih yang bikin kesal itu ya. Aduh, parah. Kalau penertiban Karawang Barat seperti begini-begini jangan dikasih toleransi. Dosa aja udah. Gitu. Itu langsung aja. Kalau dikasih toleransi seperti begini, ini udah berapa kali penertiban. 2021 dia mental. Saya kadang-kadang heran ya. Saya mah terus terang beban moral nih. Banyak yang komentar apa, kok itu belum dibongkar apa. Seolah-olah kita takut. Ya nggak? Padahal mas saya bukan takut, saya tidak punya kewenangan. Yang punya kewenangan penertiban bangli-bangli liar yang ada di Karawang Barat itu adalah tugasnya Satpol PP Kabupaten Karawang. Sama penegak hukum. Kalau saya apa? Cuma sih. Kayak yang seperti begini tuh ya memang bikin jengkel gitu ya. Kita yang lihatnya aja sampai ikut jengkel ya, apalagi Bapak Lurah yang ada di sana ya. Aduh. Bukan Pak, saya dari bos saya, Bosnya siapa? Teh Mayang. Teh Mayang tuh siapa? Bos saya yang punya tanah ini sama Dia punya berapa bangunan? dua. Disewakan semuanya. Udah di sini punya bosnya sendiri yang laundry. Oh, Iya. oh bosnya punya laundry. Iya. Bosnya ada nggak? Lagi keluar dianya. Keluar. Ini mah semua Pak. Ini tanah-tanah garapan dipatokin. Kadang-kadang suka disalahgunakan, dijual belikan lagi. Itu Pak yang celakanya. Ini pasti udah beberapa tangan Pak. Dan kebanyakan satu orang menguasai 5 rumah, 4 rumah. Ada yang sampai 20-an Pak. Uniknya, pas KDM ketemu sama seorang pengusaha limbah asal Madura. Dia merelakan bangunannya diratakan dengan syarat semua orang yang melanggar harus ikut dibongkar. Kita ini kan mau pelebaran jalan, perapihan jalan, membuat drainase. Oke. Nanti kalau kegeser nggak apa-apa kan? Kalau untuk ibadah saya Pak Ji, Heeh. untuk di sini asalkan
Pihak semuanya. Oke, Ya siap. semuanya. Karena takut ada salah satunya ngontrak cuma 2 meter. Oh. Untuk ke belakangnya tanahnya hamilnya orang. Cuma untuk tanah masa marga asalkan semuanya. Oke, siap. Pokoknya yang tanah jasa marga kita Jasa. clearkan, Clearkan. kembalikan agar fungsi-fungsinya berjalan. Oke, siap. Namanya tanya numpang jadi nafkah di pinggir jalan. Mm-mm. Siap kalau kita patah dengan Ya kan kita harus dirapihkan, rapi. Aset-aset negara harus kembali pada negara. Oke, setuju ya, aset-aset negara harus kembali pada negara. Dan siapapun warganya ya yang merasa menempati tanah negara ketika tanah itu akan digunakan seperti dinormalisasi sungai ini, tidak perlu juga memberikan syarat apa-apa. Ya udah, terima saja kalau mau dibongkar, bongkar. Karena bangunan Anda berdiri di atas tanah negara, bukan di atas tanah milik sendiri. Oke, kita tutup dulu perjumpaan kita di kesempatan ini. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk semua sahabat mata netizen Plus 62 dimanapun berada. Wahuhuwal muwafiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.